bersyukur pada Tuhan, hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk datang pada Tuhan untuk beribadah walaupun secara online. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita beri hati yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Mari katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Mari sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku. Terima kasih ya Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak,
biasa Tuhan, yang menumbuhkan hati kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Oh haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu bersama kami. Glory bagimu, segala sembah hanya bagimu, segala pujian hanya bagimu. Glory, 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 hosana bagi nama-Mu. Terima kasih, Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang setia. Syukur bagimu, syukur bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, kami dapat melewati semua Tuhan, karena Engkau Allah yang setia bersama kami. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan, bahwa anugerah-Mu Tuhan melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dan percaya kita siap memuji Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita semangat memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita bersorak untuk Tuhan Bapak Ibu. Yes, Allah kita Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Jangan pernah kita ragukan bahwa kasih-Nya begitu besar. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, mari katakan, hanya Kau milikku di surga. Ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, amin, Kau tetap selalu. Katakan Allah sumber,
Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes, Engkau baik Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan, amin. Mari kita angkat lagu ini lebih semangat lagi, bahwa Tuhan adalah milik kita, amin. Mari katakan, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Oh, oh yeah. Tak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan Tuhan, tak ku andalkan, amin, kekuatan. Namun yang pasti, namun yang pasti, Kau tetap sama. Allah sumber, Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selama. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya, selamanya. Yes, Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Allah kita, sumber kekuatan kita, amin, haleluya. Yes, mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari kita terus beri pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan, amin, amin, haleluya, amin. Tuhan adalah kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau gunung batu kami. Yes, sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau takkan pernah meninggalkan kami Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Yes, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung
beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. terima kasih Tuhan. Engkau selalu setia bagi kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan selalu untuk kami Tuhan. Yes, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan kekuatan kami. Amin. Haleluya. Masih tetap semangatmu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu. Yes. Amin. Pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sekalipun kita meragukannya. Mari katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu dalam hidup kami sungguh ajaib Tuhan. Hati kami tenang Tuhan ketika dekat Engkau. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan lebih sungguh pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Mari kita naikkan penyembahan kita untuk Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita. Haleluya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau memberi kekuatan bagi kami. Haleluya, pertolongan-Mu ajaib Tuhan, glory bagi-Mu. Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Oh haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi nama-Mu, segala sembah syukur hanya bagi-Mu. Oh haleluya, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang ajaib bagi hidup kami Tuhan. Mata kami selalu tertuju pada Engkau ya Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Engkau menjamah hati kami, Engkau mengurapi kami Tuhan untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami, ini jiwa kami, ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita menenangkan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, puji syukur kami naikkan kepadamu atas perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami umat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami kembali beribadah kepadamu, kepada Allah yang memberikan tuntunan dan pemeliharaan sempurna bagi kehidupan kami. Hari ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, jamalah hati kami, biarlah kiranya kasih dan kuasa dari Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati dan pikiran kami pada saat ini. Sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan pada hari ini bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ini tanah hati kami yang baik. Biarlah kiranya firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pada hari ini adalah Walking with Faith and Responding with Courage. Berjalan dengan iman dan menanggapi dengan keteguhan hati. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak semuanya atau tidak seluruhnya ada di dalam kendali atau kuasa kita. Misalnya kematian, sakit penyakit, bahkan termasuk juga wabah penyakit corona yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada banyak hal yang terjadi memaksa kita harus mengubah diri. Karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikannya. Kita harus dipaksa untuk menerima kenyataan. Kita memerlukan sebuah keteguhan hati atau keberanian untuk bisa menjalani iman percaya kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang kalau boleh dikatakan cukup mencekam ini. Ya, kita harus menerima kenyataan-kenyataan pahit yang membuat kita sepertinya sulit kemudian melihat masa yang akan datang. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Apa yang terjadi setelah ini kita tidak tahu. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita berjalan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan dengan sebuah keteguhan hati, dengan sebuah keberanian iman percaya. Ya. Keteguhan hati dan keberanian atau courage sebenarnya adalah juga sebuah ekspresi daripada iman kita. Ketika kita memiliki keteguhan hati saudara, maka itu adalah perwujudan daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Kita dapat menumbuhkan keteguhan hati dan keberanian kita dengan cara kita meneguhkan iman kita. Oleh sebab itu kita harus menumbuhkan iman dan keteguhan hati kita dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang salah saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, iman yang ada di dalam diri Elia yang kita sudah pelajari dalam beberapa minggu ini, baik dari sisi ketaatannya kepada firman Tuhan, komitmennya, dan hari ini kita akan belajar bagaimana keteguhan hati dan keberanian Elia di dalam dia berjalan di dalam imannya kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 24. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 24 ini kita akan menjumpai 3 keteguhan hati atau keberanian dari Elia. Di dalam dia melewati masa-masa sukar dan kemudian dia bisa diizinkan Tuhan mengalami kemenangan dan bahkan juga mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Ada 3 keberanian daripada keteguhan hati atau keberanian Elia yang harus kita teladani sehingga kita dapat melewati masa-masa sukar dalam kehidupan ini.
Sehingga kita dapat meraih kemenangan. Kita bisa mendapatkan pertolongan daripada bahkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita belajar ketiga keteguhan hati daripada iman daripada Elia ini pada hari ini, saudara. Nah, yang pertama, saudara, keteguhan atau keberanian untuk melihat akar masalah di masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan akibat dari tindakan kita di masa lalu. Betul ya? Keputusan-keputusan yang kita buat di masa lalu akan berbuah di masa kini. Perilaku kita di masa lalu sedikit banyak akan berdampak terhadap kehidupan kita di masa sekarang ini. Kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu, suka atau tidak suka, akan mempengaruhi keberadaan kita di masa sekarang ini. Bagaimana kita hidup hari ini, itu seutuhnya dipengaruhi oleh bagaimana kita hidup di masa lalu. Oleh sebab itu saudara, berhenti menyalahkan orang lain ketika saudara melihat orang lain lebih maju daripada diri saudara. Berhenti. Berhenti melihat orang lain lebih sukses dari diri saudara. Bisa saja mungkin orang itu sukses, mereka berhasil dalam hidup mereka karena di masa lalu mereka menabur kerajinan, mereka menabur satu semangat, kerja keras. Tetapi kalau saudara atau kita menabur di masa lalu adalah kemalasan, jangan kemudian kita menyalahkan orang lain sukses dari kita. Kalau pada hari ini kemudian kita biasa-biasa saja, karena mungkin saja di masa lalu kita malas-malasan. Keputusan kita, saudara, di masa yang lalu itu menentukan bagaimana kita ada saat ini. Sama seperti ketika seseorang mengabaikan nasihat dokter di masa lalu ketika dokter mungkin berkata, kau harus jaga kesehatan, jangan merokok, istirahat yang cukup, berolahraga yang teratur. Tentu saja kalau dia menaati nasihat dokter maka dia akan memiliki tubuh yang sehat. Tapi persoalannya seringkali ada banyak orang tidak berani atau tidak melakukan nasihat itu, saudara. Kemudian terjadilah pada hari ini dia mulai sakit. Dia mengalami akibat daripada hidupnya yang tidak benar, cara hidup yang tidak benar. Lalu dia mulai menyalahkan, saya sakit ini karena saya diguna-guna. Saya sakit ini karena ada orang yang benci, tidak suka sama saya. Padahal dia kena diabetes, karena di masa mudanya dia hidup tidak benar, makan sembarang saja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, seringkali orang tidak berani melihat akar masalah di masa lalu dan lebih memilih menyalahkan orang lain atas akibat yang dia tuai pada masa sekarang ini. Menyalahkan orang lain atas masalah yang dialami pada hari-hari ini. Itu wujud daripada ketidakberanian melihat akar masalah yang sesungguhnya yang terjadi di masa yang lalu. Hal inilah yang ada di dalam diri Raja Ahab, saudara. Raja orang Israel ketika dia dikoreksi oleh Nabi Elia. Pada minggu-minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa pada saat itu wilayah Israel sedang mengalami bencana kekeringan. Sebagai akibat dari keputusan Raja Ahab, raja yang memerintah atas Israel, di mana dia mengambil keputusan memperistri Izabel, putri Raja Sidon, wilayah Libanon, orang dari Kanaan itu saudara, menjadi istrinya, padahal dia tahu Izabel keluarganya menyembah Baal dan Asyera. Akibatnya saudara, Izabel dibawa ke Israel. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, Ahab beserta bangsanya, bangsa Israel dibawa untuk menyembah berhala, menyembah Baal dan Asyera. Akibatnya saudara, bangsa Israel jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala inilah yang kemudian membuat Allah bereaksi atas Israel. Allah bertindak atas Israel. Allah menyuruh Elia untuk berdoa agar langit tertutup dan hujan tidak turun. Dan kita sudah tahu 3,5 tahun kemudian hujan tidak turun atas Israel. Elia di dalam imannya menaati perintah Tuhan mengakibatkan hujan tidak turun 3,5 tahun. Kemarau yang sangat panjang.
terjadi kesukaran yang begitu luar biasa atas Israel dan sekitarnya. Ya, kelaparan, saudara. Dan perhatikan saudara, menghadapi kesukaran ini saudara, Raja Ahab bukannya memilih bertobat, tetapi justru dia menyuruh orang, memerintahkan orang agar mencari dan menangkap Elia. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melindungi Elia dan memelihara nabinya ini, dimulai dari sungai Kerit sampai dibawa ke desa Sarfat, bertemu dengan janda seorang Sarfat, saudara, daerah Sidon. Dipelihara Tuhan dengan luar biasa, dicukupkan segala kebutuhannya, sehingga di masa-masa kekeringan yang dialami oleh bangsa Israel tersebut, Elia tidak mengalami kelaparan, karena Allah memelihara Elia di dalam kuasa, kesetiaan, dan kreativitas yang luar biasa. Dan setelah 3,5 tahun berlalu, Allah menyuruh Elia untuk menemui Raja Ahab, saudara. Untuk itulah Elia kemudian memerlukan namanya keteguhan hati, keberanian tersendiri. Sebab kita ingat seperti apa yang saya sudah katakan tadi, Raja Ahab sedang mencari-cari Elia untuk ditangkap, dengan sebuah tuduhan bahwa Elia lah yang menyebabkan kekeringan melanda Israel. Elia yang menyebabkannya. Namun tindakan Elia dalam menaati perintah Tuhan itu justru membawa Elia mengalami pertolongan Tuhan. Ketaatan Elia atas perintah Tuhan ini adalah ungkapan imannya kepada Tuhan. Iman yang diwujudkan dalam keberanian, keteguhan hati. Ya. Untuk berani melihat akar masalah di masa lalu. Mari kita akan baca saudara. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Perhatikan baik saudara, apa yang ditulis di dalam catatan yang baru saja kita baca ini. Raja Ahab bukannya berkata, oh Elia, akulah yang menyebabkan malapetaka atas Israel. Bukan, Elia tidak mendengar perkataan itu dari mulut Raja Ahab. Raja Ahab tidak berkata, oh Elia, berdoalah bagi kami, mohonkan pengampunan dari Tuhan, karena keputusan dan tindakanku dalam membawa bangsa Israel menyembah berhala, itulah yang menyebabkan kemudian hujan tidak turun atas Israel. Elia tidak mendengar itu dari mulut Raja Ahab. Raja Ahab tidak melakukan itu. Justru yang dilakukan oleh Raja Ahab adalah menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan Elia. Dia berkata kepada Elia, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Suami suka menyalahkan istrinya atas kenakalan anak-anak dengan berkata, kamu tidak bisa mendidik anak-anak sehingga mereka menjadi nakal seperti ini. Padahal si suami tidak berani melihat bahwa dirinya sebagai kepala keluarga atau sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, seharusnya apa? Bertanggung jawab. Atau mungkin istri menyalahkan suaminya dengan berkata, kamu sih nggak pintar cari uang, sehingga kita hidup pas-pasan, kita nggak punya tabungan. Padahal sebenarnya istrinya tidak mau mengakui bahwa dia punya andil juga di dalam persoalan ekonomi mereka. Karena sikap hidup yang boros. Saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Inilah orang yang tidak berani melihat akar masalah di masa lalu. Dia akan saling menyalahkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elia? Dia meluruskan pandangan Raja Ahab dengan berkata seperti di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat ke-19 demikian. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Izabel. Inilah keberanian iman.
keberanian untuk melihat akar masalah yang sesungguhnya. Elia berkata dengan tegas kepada Ahab, kamu harus melihat apa yang telah engkau putuskan di masa lalu. Yaitu engkau mengikuti perilaku istrimu yang bernama Isabel itu. Dan membawa seluruh bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala. Iman yang dengan penuh keteguhan, penuh keberanian untuk melihat akar masalah di dalam kehidupan, inilah yang perlu kita teladani. Kita juga harus berani melihat akar masalah di dalam kehidupan kita, bukan melemparkan masalah kepada orang lain. Kalau kita tidak berani menggali akar masalah dalam kehidupan kita di masa yang lalu, maka masalah tidak akan pernah terselesaikan dalam hidup kita. Masalah akan terus datang. Kita akan terus jatuh di dalam masalah yang sama. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih. Oleh sebab itu, yang pertama, wujud dari iman adalah keberanian untuk melihat akar masalah di masa lalu. Jangan seperti Ahab yang justru mencari pembenaran dengan menyalahkan orang lain. Hal yang kedua, saudara, wujud dari iman adalah keberanian untuk melihat realitas di masa sekarang. Sama seperti orang yang tidak berani melihat masa lalu, demikian juga tidak sedikit orang yang juga tidak berani melihat apa yang terjadi atau kenyataan di masa sekarang. Kalau orang tidak berani melihat akar masalah di masa lalu, maka dia akan menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Maka orang yang tidak berani melihat realitas masa sekarang ini, mereka hidup dalam namanya penyangkalan. Menyangkal, tidak menerima kenyataan. Itu sebabnya ada orang-orang yang tidak mau pergi memeriksa kesehatannya di dokter, di rumah sakit. Walau dia tahu sebenarnya kesehatannya sedang terganggu, ada masalah di tubuh jasmaninya. Tetapi dia tidak mau. Saya pernah bertemu dengan orang yang begitu, saudara. Tidak mau diperiksa ke dokter. Kenapa, saudara? Tidak mau. Alasannya, nanti penyakit saya ketahuan. Lucu ya? Dia nggak mau penyakitnya ketahuan. Kenapa? Dia nggak mau penyakitnya ketahuan. Karena dia takut menghadapi kenyataan, saudara. Lebih baik saya sakit asal tidak diberitahu bahwa saya sakit apa. Itu namanya menyangkal kenyataan. Gak apa-apalah saya sakit, mati pun gak apa-apa. Yang penting saya gak tahu penyakit saya apa. Kan kacau seperti itu, saudara. Misalkan juga di dalam kita berusaha, mungkin saja usaha kita itu akan segera bangkrut. Namun kita tidak mau melihat pembukuan kita. Kita tidak mau melihat bagaimana cara kita mengelola keuangan. Kenapa, saudara? Kita takut melihat kenyataan. Dalam rumah tangga juga sering terjadi begitu. Rumah tangga sudah mau diambang keruntuhan, perceraian. Namun orang tetap berkata, oh tidak apa-apa. Keluarga saya baik-baik saja. Inilah yang disebut dengan menyangkal kenyataan. Bapak ibu saudara yang saya kasihi. Ada peribahasa Nias berkata, hele mana asal beuy aila. Walaupun tidak makan, yang penting jangan malu. Jangan sampai orang tahu kalau saya sedang kekurangan. Ironis memang, saudara. Ketika orang tidak menerima kenyataan hidupnya, maka dia akan mulai menyangkal kenyataan itu. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Kepada Raja Ahab, Elia berkata, kumpulkan seluruh bangsa Israel dan para nabi. Baik Nabi Baal maupun nabi-nabinya Asyera. Datang kalian ke Gunung Karmel. Raja Ahab menuruti apa yang dikatakan oleh Elia. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-20. Ya. Dan ke-21 di sana dikatakan Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Dan di ayat 21 dikatakan,
Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Perhatikan saudara, kepada bangsa Israel, Elia mengungkapkan sebuah kenyataan yang seharusnya mereka hadapi. Yaitu bahwa mereka atau bangsa Israel telah berlaku timpang dan bercabang hati. Di satu sisi menyebut diri sebagai umat Tuhan, namun di sisi yang lain menyembah berhala. Menyebut diri sebagai Israel namun hidup seperti orang Sidon. Menyembah berhala. Kalau kita melihat apa yang menjadi reaksi bangsa Israel terhadap pernyataan terang-terangan dari Elia ini, apa saudara? Mereka diam. Mereka tidak membantah namun juga tidak mengiyakan. Mereka tidak membenarkan kata-kata Elia dan berkata, ya betul Elia, kami memang telah menyembah berhala. Tidak saudara. Tetapi juga mereka tidak membantah dengan menjawab, oh bukan Elia, bukan, kami tidak menyembah Baal. Tidak mengiyakan dan juga tidak membantah. Inilah sikap hati yang bercabang. Ketika mereka diberitahu oleh Elia kenyataan hati mereka yang bercabang, mereka berdiam diri. Tidak menjawab sepatah kata pun. Orang-orang ini hanya cari aman saja. Bangsa Israel tidak berani mengakui kenyataan yang ada di masa sekarang. Inilah sesungguhnya orang-orang yang hidup di dalam penyangkalan. Menyangkali realitas dari kehidupan yang sesungguhnya. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang sering menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi di waktu yang bersamaan mereka hidup seperti anak-anak dunia. Menyebut diri sebagai orang mengikut Kristus, pengikut Yesus. Namun hidup berlawanan dengan firman Kristus, dengan perintah Yesus. Menyebut diri sebagai orang Kristen namun hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Orang-orang yang tidak jelas warnanya. Orang-orang yang hidup dalam imam yang kompromistis. Bapak ibu saudara yang terkasih. Wujud dari iman yang kedua ini nampak di dalam keberanian kita untuk melihat realitas yang sesungguhnya di masa sekarang. Karena hanya dengan menerima realitas hari ini saudara, barulah kita dapat mengalami namanya pembenahan diri. Ya, kita hanya bisa memperbarui bagaimana cara kita hidup kalau kita berani menerima kenyataan yang kita hadapi pada hari. Sekarang, saudara, yang ketiga. Wujud dari iman adalah keberanian untuk melihat kepastian di masa depan. Kepastian, bukan kemungkinan. Jadi hal yang ketiga ini saudara, wujud dari iman itu adalah keberanian untuk melihat kepastian di masa yang akan datang. Pasti, bukan dugaan, bukan siapa tahu, bukan semoga kiranya. Pasti. Kita membutuhkan keteguhan hati, keberanian untuk melihat masa depan. Dengan sebuah sikap pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, inilah yang membedakan spekulasi dan iman. Memang secara sepintas iman dan berspekulasi itu atau spekulasi itu sepertinya sama. Mirip. Sama-sama bertindak di masa sekarang dengan harapan tentang masa depan. Bertindak mengambil keputusan sekarang ini juga untuk sebuah harapan di masa depan. Tetapi perbedaan yang mendasarnya saudara adalah kalau spekulasi itu bersifat tidak pasti dan berdasarkan praduga. Sementara iman dia bersifat pasti dan berdasarkan kepada sifat Tuhan dan firman-Nya. Saya ulangi saudara, spekulasi bersifat tidak pasti dan dasarnya itu praduga. Sementara iman bersifat pasti karena dia didasarkan kepada sifat Tuhan dan firman-Nya. Orang-orang yang berspekulasi bertindak seperti orang-orang yang sedang bermain judi. Mereka melakukan sesuatu, mereka berjudi dengan harapan
besar. Mereka berharap segera kaya, mereka berharap segera menang, dapat uang banyak. Mereka menduga bahwa kalau mereka berjudi maka mereka akan segera memiliki nasib yang baik. Orang yang berspekulasi itu seperti orang yang sedang melanggar lampu lalu lintas. Dengan praduga semoga kiranya tidak ada polisi yang berjaga di sana dan melihat pelanggaran yang sedang dia lakukan. Itulah spekulasi. Sementara orang yang beriman, saudara, orang yang bertindak menaati firman Tuhan dengan keyakinan bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Sekali lagi, pasti akan digenapi di masa depan. Harapannya bersifat pasti. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu, saudara, adalah orang-orang yang mengenal sifat-sifat Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Bukan kemungkinan. Pasti, bukan siapa tahu, pasti, bukan semoga kiranya, bukan. Tetapi pasti menggenapi firman. Dan sebagai akibatnya, di dalam iman orang-orang yang demikian, saudara, mereka akan memiliki keteguhan hati, keberanian untuk melihat kepastian di masa depan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, wujud dari sikap iman seperti itulah yang ada pada Elia. Seperti yang diutarakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22 sampai 24. Ya, Elia menyuruh rakyat Israel untuk menyediakan 2 ekor lembu jantan. Seekor untuk para nabi Baal dan seekor untuk dirinya sebagai nabinya Allah. Masing-masing akan mengolah lembu tersebut, ya, menaruh di atas mezbah korban, dan mereka akan berdoa. Nabi-nabi Baal dan Asyera akan berdoa kepada Baal, kepada dewa mereka, kepada berhala, kepada Allah mereka. Dan Elia akan berdoa kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan para nabi Baal yang menyembah Baal harus berdoa agar Baal menjawab doa mereka dengan mengirim api dan membakar korban yang mereka persembahkan. Demikian juga Elia, dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan berdoa kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dan memohon supaya turun api dan membakar korbannya. Tentu ini sebuah tindakan iman yang luar biasa, saudara. Sebab dengan berbuat demikian, Elia mempertaruhkan seluruh kehidupannya, betul saudara? Kenapa saudara? Coba, kalau seandainya sesudah baik para nabi-nabi Baal dan Asyera maupun Elia melakukan ritual itu, saudara, dan ternyata baik nabi Baal tidak mendapat jawabannya, demikian juga Elia tidak mendapat jawaban, api itu, atau dengan kata lain, Baal dan Allah sama saja, maka dapat diperkirakan para nabi Baal dan Asyera, nabi-nabi ini akan aman. Karena Raja Ahab memperistri Izabel. Tidak akan diapa-apakan. Tetapi bagaimana dengan Elia? Tentu saja minimal dia akan ditangkap dan dihukum oleh Raja Ahab. Ya, karena memang sejak 3,5 tahun yang lalu dia sudah dicari-cari untuk ditangkap. Minimal itu sudah. Maksimalnya mungkin dia akan diamuk masa oleh bangsa Israel. Tentu Elia mengetahui resiko itu, saudara. Sebab Elia sendiri yang di dalam ayat 24 berkata kepada bangsa Israel demikian. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Dan tantangan yang dijawab oleh seluruh rakyat dengan menyahut apa, saudara, tantangan dari Elia ini apa? Mereka sahut apa? Baiklah demikian. Nah, mengapa Elia berani berbuat demikian, saudara? Karena Elia tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Yaitu bahwa Allah pasti akan menggenapi janjinya. Elia tahu bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Ia mengenal Allahnya adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Yang penuh dengan kasih, kesetiaan dan hikmatnya tak tertandingi. Dan Elia sudah mengalami kebaikan dan kemurahan Allah selama 3,5 tahun. Pemeliharaan Allah atas kehidupan Elia. Nyata. Elia tahu pasti. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat berikutnya, saudara, apa yang terjadi? Baal tidak mampu menjawab doa para nabi-nabinya. Walaupun nabi-nabi Baal dan Asyera sudah berdoa seharian penuh dengan segala daya, Baal tetap membisu.
Karena memang dia adalah ilah yang palsu dan berhala yang mati. Namun Allah, sedangkan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah oleh Elia, Allah yang menyapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjawab dengan api, saudara. Luar biasa, saudara. Elia, dia berdoa tidak seperti Nabi Baal berdoa. Elia berdoa ya singkat-singkat saja, saudara. Kalau kita baca di dalam pasal 18 ayat 36 dan 37, saya akan baca ayat yang ke-36 dan 37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini." Ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Dan seketika itu juga, saudara perhatikan baik, seketika itu juga api turun dari sorga dan membakar korban yang dipersembahkan oleh Elia. Hari itu juga seluruh rakyat Israel, bangsa Israel meninggalkan Baal dan kembali kepada Allah. Hari itu juga terjadi kebangkitan rohani yang sangat besar, yang melawat seluruh bangsa Israel. Luar biasa, saudara. Tuhan kita setia. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dia menepati firman-Nya. Segala firman yang telah dijanjikannya, Dia sanggup menepatinya di dalam kehidupan kita. Iman yang diwujudkan di dalam keteguhan hati, di dalam keberanian yang kita teladani dari kehidupan Elia. Yang pertama tadi apa, saudara? Keberanian untuk melihat akar masa di masa lalu. Yang kedua, keberanian untuk melihat realitas di masa sekarang. Dan yang ketiga, keberanian untuk melihat kepastian di masa depan. Artinya, saudara, ada kepastian untuk masa depan. Amin. Walaupun saat ini kita sedang melewati masa-masa yang sukar, namun kita percaya bahwa kuasa, kasih, kesetiaan dan hikmat yang ada pada Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Sehingga dengan demikian kita berani menatap kepada masa depan. Sehingga dengan demikian kita menyongsong hari esok yang penuh dengan harapan. Amin. Oleh sebab itu mari, biarlah kita terus memandang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Dia yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kesetiaan, dan yang hikmatnya tak terbatas itu akan menuntun kehidupan kita. Kita akan berjalan di dalam iman dan menanggapi firman-Nya dengan penuh keteguhan hati, dengan penuh keberanian. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan terus menuntun kehidupan kita sehari demi sehari. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada hari ini kembali kami diteguhkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menaruh harapan kami kepada Engkau. Seperti yang Elia lakukan. Di dalam keteguhan hatinya, keberaniannya mengikut Engkau ya Tuhan. Menaati Engkau di dalam komitmennya menuruti segala perintah-Mu. Dia menunjukkan keteguhan hati, baik ketika dia melihat dengan penuh keberanian kepada masa lalu, kepada masalah-masalah yang terjadi masa lalu dan dia selesaikan. Kami juga mau belajar Tuhan, meneladani hal ini. Kami mau bereskan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami di masa lalu. Kami mau biarlah semua itu diputuskan di dalam nama Yesus. Kami mau selesaikan sampai ke akar-akarnya ya Tuhan. Dan bahkan kami juga ingin memiliki keteguhan hati menerima kenyataan hidup yang terjadi hari-hari ini. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang naif, orang-orang yang munafik, orang-orang yang menyangkal kenyataan yang terjadi. Tapi ajar kami Tuhan
untuk menerima setiap kenyataan hidup ini. Karena kami tahu di balik setiap kenyataan hidup ini ada tangan Tuhan yang perkasa menolong kami. Dan kami juga ingin memiliki keteguhan hati untuk menatap kepada masa depan. Meyakini bahwa Engkau sanggup menolong kami. Meyakini bahwa Engkau sanggup menepati setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau mampu menepati setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami pada hari ini. Kami percaya bahwa oleh kasih dan karunia-Mu lah kami ada sebagaimana ada pada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus hidup di dalam ketaatan. Di dalam komitmen kepada Engkau. Dan pada hari ini kami belajar di dalam keteguhan hati mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berhenti berkata-kata menyampaikan isi hati-Mu. Hamba percaya Roh Kudus-Mu yang penuh dengan kuasa akan terus merema di dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami bisa beribadah kepada Engkau, bisa memuji menyembah Engkau, membawa tanah hati kami yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada siang hari ini firman-Mu telah ditaburkan. Dan biarlah setiap benih firman yang telah ditaburkan ini Tuhan, biarlah berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mulai dari anak-anak Tuhan, pelajar, mahasiswa yang sudah bekerja, keluarga-keluarga ya Tuhan, yang berusaha. Engkau Allah yang menolong setiap mereka Tuhan. Pegang erat tangan mereka Tuhan sepanjang minggu ini. Tidak hanya ketaatan, komitmen, bahkan keteguhan hati yang sungguh-sungguh ada di dalam diri setiap kami Tuhan. Sehingga sepanjang minggu ini kami akan lalui dengan keberanian. Keberanian untuk melihat masalah-masalah di masa lalu dan menyelesaikannya. Keberanian untuk menerima kenyataan di masa sekarang. Dan terlebih-lebih keberanian kami untuk melihat masa depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan janjikan. Dan pasti Tuhan akan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa. Kuatkan, teguhkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menolong mereka. Engkau Allah yang menghantar mereka ke dalam kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Pada hari ini juga hamba berdoa. Bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit. Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam persoalan. Engkau Allah yang tolong topang mereka Tuhan. Beri mereka keberanian untuk bisa menghadapi setiap persoalan-persoalan mereka hadapi Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Engkau beri jalan keluar. Engkau berikan mereka kelegaan Tuhan. Supaya jalan keluar yang daripada Tuhan ditunjukkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang sedang mengalami persoalan karena terdampak virus corona ini. Tuhan, Engkau Allah yang menghiburkan. Engkau Allah yang menolong, menopang, mencukupkan segala kebutuhan. Engkau Allah yang membela ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang mungkin sedang sakit karena wabah ini. Engkau juga jamah sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Tuhan yang terus berperkara atas bangsa ini. Engkau tolong pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau Allah yang memerintah atas hidup mereka. Hikmat Engkau berikan kepada mereka. Supaya mereka memimpin dengan benar. Mereka takut akan Tuhan. Mereka terus mengandalkan Engkau dalam setiap kebijakan-kebijakan mereka. Dan terakhir Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah bangsa ini Tuhan. Biarlah wabah virus corona ini segera luput, segera
musnah. Biarlah wabah ini segera hilang dan masyarakat, rakyat Indonesia, bahkan masyarakat dunia bisa memuji, membesarkan nama Tuhan karena Tuhan yang telah turun tangan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur pada hari ini. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Tolong kami menjalani hari-hari kami dengan satu keyakinan bahwa Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari angkat kedua tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat daripada Tuhan yang pada hari ini melimpah atasmu ketika engkau mendengar baik-baik firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus yang oleh kesetiaannya, kasih-Nya, hikmat-Nya akan terus menuntun kehidupan kita sekalian. Mulai sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah.
firman